terus apa lagi ya? Ini saya minta izin record ya Ibu-ibu. Oh iya, silakan Lupa silakan. tadi. Ya, oke. Nah, terus ya gitulah pokoknya intinya seperti itu kalau yang aku tangkap ya. Terus karena namanya ini yang di coaching orang tua, orang dewasa, tentu kan ada semacam tekniknya gitu, ada strateginya gitu. Kalau mengutip kata dok, jadi ada, kalau mungkin saya yakin ibu-ibu ini pada kenal sama dokter Miza, itu dokter yang paling hits di Instagram, dokter anak. Jadi beliau itu bilang kalau sebenarnya itu paling bukan nyembuhin anak gitu loh. Kalau anak sakit, nyembuhinnya mah gampang gitu. Orang tuanya ini nih yang sulit banget untuk kita dalam tanda kutip disembuhkan gitu. Karena kan orang tua itu sudah punya knowledge sendiri, sudah punya pola pikir sendiri dan orang dewasa gitu loh. Dan itu yang jadi tantangan pastilah untuk para praktisi gitu kan. Jadi makanya di si Nathan itu jadi ngomong bagaimana caranya untuk apa ya, untuk gimana cara ini coaching ini tuh bisa jadi orang tua terlibat gitu. Jadi peer to peer gitu ya. Jadi kayak shoulder to shoulder gitu. Jadi se ini gitu lah. Kayak gitulah kurang lebih yang aku tangkap gitu. Mungkin yang lain bisa saling berbagi. Makasih Ibu Pena. Ya. Nah, mungkin ada yang sudah menonton lagi recordingnya, boleh share lagi apa yang paling berkesan nih dari yang ditonton. Raise hand, ibu-ibu silahkan. Kalau enggak saya tunjuk. By the way, ini pada seger banget sih jam segini wajah-wajahnya. Seger dan cantik-cantik. Oke, kalau belum ada yang tunjuk tangan, saya tunjuk aja. Mbak Gali, silahkan. Udah nonton kan Mbak Gali recordingnya? Iya, sudah. Jadi kalau yang tadi saya tonton sih untuk menjadi coaching parents itu memang ada beberapa strategi ya. Terus juga kita itu harus menggunakan beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya itu harus digunakan dengan pertanyaan terbuka. Karena posisinya itu kita bisa lihat seberapa jauh orang tua memahami apa yang sudah kita coachingkan. Dan juga ada beberapa teknik juga yang supaya kita benar-benar yakin tuh dengan cara kayak observasi. Terus juga kita melihat nih orang tua paham nggak ya sama apa yang kita lakukan, terus bisa melakukannya tidak dengan ke si anak, dan juga kita bisa evaluasi nih apa yang bisa dilakukan sama apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Jadi ketika orang tua itu tidak bisa dilakukan, kita juga bisa kasih suggest juga. Seperti itu sih coachingnya. Ada lagi yang ingin share? Atau mungkin bertanya ya, kalau bisa, oh saya tidak ikut simposiumnya, belum nonton recordingnya, boleh juga ya kalau misalnya apa sih gitu ya yang terkait hal-hal yang tadi kita share. Ada lagi yang ikutan simposium dan sudah menonton recording? Mbak Dina, apakah ikut simposiumnya kemarin? Oke, oke. Oke, nggak apa-apa. Nah, mungkin aku dulu ya, nanti yang lain yang ingin ini juga boleh tulis di kolom chat ataupun raise hand. Saya termasuk yang merasa malu sih ketika nonton gitu ya, ketika nonton pertama kali saat simposium live itu, karena apa yang dia share itu apa ya, kesilian ya, silly itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, kekonyolan yang Datan pernah lakukan, saya juga bukan pernah lagi, sering dulu saya lakukan. Pertama diantaranya kan Datan cerita ya di awal itu bahwa dulu itu saya ketika awal-awal katanya menjadi speech language pathologist, dia bilang, saya kayak merasa ahlinya gitu kan, saya merasa jagoannya gitu, superhero untuk anak dan keluarga ini gitu ya. Jadi dia home visit, dia membawa sekoper mainannya, ya Allah dulu saya sering banget begitu ya, saya home visit ke Jambi, ke Jakarta Barat, terus kemana lagi ya saya pernah home visit, pokoknya ke banyak tempat saya begitu, saya bawa koper itu banyak banget ya isinya mainan gitu. Jadi semacam peralatan perangnya kan.
Terus kemudian datang kan ke keluarga itu, saya udah punya goal sendiri untuk anak itu, gitu kan. Saya kan tanya-tanya ya keadaan anaknya gitu ke orang tua. Jadi saya yang membuat goals-nya, saya juga yang meng-create permainannya, saya kemudian juga yang nyiapin mainan-mainannya, media belajarnya gitu kan. Jadi ketika di situ seperti one man show kan, saya yang seperti tukang sulap. Ini saya mau melakukan magic ini gitu kan, nanti anaknya yang tadinya seperti ini akan berubah gitu, ore gitu nanti jadi siapa gitu. Nah itu pokoknya yang Datan ceritakan itu saya banget gitu dulu ya, apa namanya itu, bahkan dulunya tuh nggak dulu sekali ya, tidak begitu lama gitu, masih seperti itu. Kemudian jadinya kalau misalnya goals itu dari apa namanya, dari terapis gitu ya, dan itu saya rasa mungkin tidak hanya saya sendirian, mungkin yang lain juga pernah mengalami ya. Kalau goals itu dari terapis, media belajarnya juga terapis yang sediakan, kemudian apa namanya, yang tahu juga apa nanti akan seperti apa, akan ngapain gitu ya, semuanya terapis itu kan jadinya terapi center ya, bukan family center, bukan child center gitu. Kira-kira apa akibatnya tuh Kak, kalau misalnya goals-nya ini ya, ini pengalaman saya sendiri sih. Kalau misalnya goals-nya saya yang punya gitu ya, saya ngerti gitu, saya yang pilih, itu kadang-kadang orang tua juga nggak ingat goals-nya itu apa. Shanas. Nggak ingat apa tadi goals-nya ya gitu. Jadi apalagi maksudnya misalnya saya tanya di akhir, jadi apa goals-nya Bu gitu ya? Lupa udah gitu kan nanti ibunya. Jadi jangankan besoknya gitu ya, atau di minggu itu, di akhir sesi aja udah lupa orang tua goals-nya apa, harus ngapain dan seterusnya. Nah, jadi kalau belum ada yang ingin share lagi ya dari peserta yang udah nonton, walaupun yang belum nonton tidak apa-apa ya, kita diskusi. Kira-kira apa akibatnya kalau goals itu atau semuanya itu berada di terapis gitu, tidak dari orang tua. Apa akibatnya kira-kira? Boleh yang mau share? Di sini saya tidak ingat sih Bu siapa aja nih Bu, karena mungkin ingat siapa yang mengikuti simposiumnya, jadi bisa kita undang untuk sharing juga. Ada Bu Rizky nih, Bu Rizky udah nonton belum? Ibu Rizky Reiji ya? Recordingnya atau live-nya Bu? Sedang aja itu nggak nih? Bu Rizky Sastia kalau tidak salah. Bu Rizky Lukitasari juga kalau tidak salah ikut simposiumnya. Ya, Bu Rizky Lukitasari silakan. Halo semuanya, salam kenal. Ya. Bu Eka, kebetulan waktu live eventnya itu saya memang kan nggak ikut lihat gitu. Cuman kalau dari pembahasan Bu Eka sama Mbak Gali tadi, secara garis besar sih saya lihat memang akibatnya akan ini ya, maksudnya dalam artian ketika terapi itu kan balik lagi ke family center gitu. Nah, ketika itu hanya berfokus pada terapis, akibatnya jelas terapis FIT itu kan efektifnya memang hanya 1 kali seminggu dengan durasi waktu yang cuma 1 jam gitu. Dengan semua diserahkan ke orang tua, otomatis akibatnya ya ke perkembangan anak gitu. Cuman sebenarnya saya malah mau ngasih masalah nih Bu Eka. Ya. Kebetulan saya kan memang di kota kecil, bukan di kota besar yang sudah dari segi orang tuanya sudah melek lah, maksudnya dengan penanganan anak gangguan pendengaran, kemudian pakai ABD dan CI-nya juga kadang masih belum ada. Ya memang tugas saya sih untuk terus mengedukasi mereka untuk pentingnya pakai alat, terus terapi dan lain-lain. Cuman ketika mereka itu punya apa ya Bu, kalau di kota kecil tuh merasa kalau datang terapi ini loh anak saya dibenerin gitu, istilahnya itu dibenerin gitu. Nah itu yang coaching saya tuh kalau di kota kecil tuh masih terhambatnya di situ. Kalau saya semua yang ngerjain gimana gitu Mbak. Nah
teramatnya di situ. Cuman untuk coaching ini kemarin memang saya sempat lihat videonya juga sekilas. Penting banget sih, apalagi untuk kita terapis yang family center itu tadi. Gitu sih Makasih. Bu Eka. Terima kasih Mbak Rizky. Jadi kita sudah banyak masalah ditambah masalahnya Mbak Rizky. Benar. Dengan senang hati Mbak Rizky. Jadi apa namanya, itu tidak hanya terjadi di daerah, ya, di Jakarta juga terjadi, di Washington juga terjadi, di Amerika juga terjadi. Itu terjadi di semua tempat gitu ya. Jadi apa ya namanya, secara maksudnya puluhan tahun ya, mungkin selama berdekade-dekade, orang tua itu atau jangan orang tua profesional juga mempunyai konsep bahwa itu ya, maksudnya satu arah gitu. Kita sebagai profesional yang memberi ke orang tua gitu kan, apa kayak spoon feeding lah gitu ya, betul-betul menyuapi gitu, dan itu di mana-mana. Jadi makanya senangnya saya adalah mengikuti simposium-simposium itu, selalu yang dibahas adalah yang terupdate, yang terefektif. Terus terang ya, saya dengan pendekatan lama saya juga itu tidak efektif. Seringkali misalnya nih, saya ngajarin apa gitu ya ketika sesi terapi, lalu saya lihat misalnya orang tua di Instagramnya, kok belum seperti yang diajarin gitu. Itu ternyata karena saya terlalu fokus ke diri saya sendiri gitu ya, tidak fokus memberdayakan orang tua. Jadi yang ditawarkan oleh, ini sambil menjawab Mbak Rizky pelan-pelan ya Mbak Rizky ya, jadi saya jawabannya dari data aja yang saya tangkap gitu. Jadi ternyata yang paling efektif dan pendekatan yang paling terbaru, dan itu diharapkan dilakukan oleh semua profesional saat ini gitu ya, sebenarnya pertama, goals itu harus datang dari orang tua kalau menurut si Dathan ya, jangan datang dari terapis gitu apa, karena menurut dia itu beda sense of belongingness-nya kalau itu datangnya dari terapis ya. Jadi kalau misalnya itu datang dari orang tua, dia punya ownership gitu, bahwa itu goalsnya pasti yang dipilih juga yang paling penting untuk mereka lah ya gitu. Dan siapa lagi yang paling tahu anak sebetulnya, kalau ada tim nih ya yang menangani anak, yang paling ahli sebetulnya kalau menurut Dathan adalah orang tuanya, karena nggak ada yang bisa mengenal anak gitu, tidak ada profesional satupun yang menangani anak ini yang paling tahu tentang anak ini kecuali orang tua gitu kan. Jadi orang tua yang paling tahu apa yang misalnya, dan anaknya kan anak orang tua ini gitu kan, bukan anak si profesional ini. Jadi yang paling tahu goals yang paling penting untuk keluarga ini, untuk anak ini, pasti orang tuanya. Jadi kalau goalsnya itu datang dari orang tua, jadi harus apa namanya? Jadi kalau goalsnya datang dari orang tua, ownership-nya juga menjadi tinggi. Kemudian rasa memiliki, rasa ini penting, dan tentu ingat ya. Jadi kata Dathan, kalau misalnya kita nih yang ngasih goals gitu ya, oh anak ini perlu belajar ini, itu nanti orang tua gampang lupa. Jadi satu itu. Kemudian yang disarankan juga, nah terus kemudian nanti di topik-topik yang lainnya juga saya kan masih ada ya yang mirip-mirip topik Dathan gitu, tapi dengan berbagai tambahan yang lain. Saya tanya juga, lalu kalau goalsnya ternyata nggak pas gitu ya, misalnya anak itu baru satu kata gitu, misalnya ya single words keluarnya ekspresinya, tapi misalnya orang tuanya memilihnya langsung kalimat yang panjang gitu ya goalsnya, gimana gitu. Nah si pembicara lain sih menjawab bahwa kita harus membuat orang tua aware bahwa anaknya belum sampai ke goals itu gitu ya. Misalnya contoh dengan language sampling, kita ambil language sampling dulu gitu ya. Kemudian setelah ada sampel bahasa, ternyata ekspresif anak baru satu kata. Jadi kita bisa tunjukkannya dengan bukti. Ternyata kalau dia di sini, sementara goals kita misalnya 7 kata gitu ya sekali tuturan, itu terlalu jauh dan tidak akan bermanfaat untuk ini. Sehingga kita bisa sesuaikan lagi goalsnya, semacam itu. Jadi dari sisi goals. Lalu kemudian yang Dathan juga beri saran gitu ya, menurut praktik-praktiknya, penelitian-penelitiannya dan teman-teman, juga yang efektif adalah kalau kita sebetulnya paling ideal nih ya, kita berada pada situasi alami anak. Jadi sebetulnya kalau di tempat terapi itu tidak begitu ideal, karena itu kan bukan tempat sehari-harinya anak ya. Nah, jadi kalau misalnya di tempat anak, artinya di rumahnya anak, di situasi sehari-harinya anak, itu akan lebih apa ya, orisinil, lebih
pada konteks sehari-harinya, sehingga memang itu akan dialami. Jadi kalau kebayang ya kalau saya terapi di tempat kita gitu, itu bukan situasi alami, lalu juga kan dibuat-buat gitu, kemudian medianya juga bisa media yang belum tentu mereka miliki di rumah, itu tidak bermanfaat. Sehingga yang ideal menurut Datan adalah di tempat si orang tua ini dan anaknya berada sehari-harinya, lalu kemudian medianya pun orang tua yang sediakan, dan saran dia adalah orang tua yang memilih konteksnya. Misalnya ya, jadi mulainya tuh kalau goals mungkin bingung ya orang tua, aduh goals anak saya apa ya gitu. Untuk anak saya goalsnya apa nih, saya bingung. Jadi untuk agar tidak bingung, salah satu pancingan Datan adalah ibu mau pilih konteksnya sedang apa rutinitasnya gitu kan. Apakah ketika anak sedang makan siang, apakah anak sedang berpakaian gitu kan, apakah anak misalnya sedang membantu di dapur atau apa. Nanti orang tua pilih konteks. Oke, misalnya contoh nih, orang tua milih, saya mau pilih konteks ketika makan siang deh gitu ya. Nah, jadi ketika itu memang kalau Datan sistemnya adalah dia nggak akan fix jamnya, bukan hari, misalnya setiap hari Kamis jam 2, nggak gitu ya. Dia itu akan sesuaikan dengan konteks yang dipilih oleh orang tua. Oke, ketika jam makan siang berarti misalnya Rabu depan, misalnya saya akan datang ke rumah ibunya ketika makan siang. Lalu dia tanya lagi, kalau pas makan siang, ibu harapannya apa kepada anak ini? Misalnya, oh aku ingin anak saya, maaf ya, saya wifi-nya ada masalah jadi ganti wifi. Terus nanti kalau ada yang ingin share, silakan tunjuk tangan ya, atau di kolom chat atau apa, pokoknya boleh menghentikan saya kalau ada yang ingin di-share atau ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Nah, jadi ketika itu misalnya, oh makan siang, jadi ibu inginnya apa nih ketika makan siang, anak ibu bisa apa? Misalnya dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia makan misalnya. Ya. Jadi anaknya misalnya, aku ingin makan telur misalnya ya, semacam itu. Oke. Terus untuk misalnya mendapatkan goals itu gitu, bahwa oh anaknya bisa sebut apa yang dia ingin makan gitu kan. Oke. Nah, ibu kira-kira idenya seperti apa gitu? Ketika makan siang akan melakukan apa? Jadi dia tonton dulu tuh, misalnya ketika saat sesi awal itu dia ini ya, minta orang tua ini gitu ya, dengan si anaknya sedang makan siang bersama gitu. Terus kemudian nanya, meminta orang tua ini untuk mendemonstrasikan. Kira-kira kalau dia punya goals itu dan konteksnya ini, orang tuanya akan memfasilitasi anaknya dengan cara apa gitu, agar goals itu tercapai gitu kan. Jadi si Datan cuma nonton dulu gitu. Oh gitu. Nah ketika nonton itu, kemudian si Datan akan setelahnya gitu ya, setelahnya dibahas tuh sama orang tua itu gitu. Ibu tadi menurut ibu working nggak gitu kan, aktivitas yang tadi dilakukan gitu, apa yang working, misalnya oh ternyata anak saya belum bilang tuh aku ingin makan telur gitu ya, belum bilang seperti itu. Tapi dia misalnya dia tadi sudah bilang ingin telur, misalnya ya ingin telur, misalnya dia udah bilang gitu, tapi dia belum bilang aku ingin telur, misalnya, ini contoh aja ya, contoh imajiner. Nah jadi ketika itu gitu ya, dibahas yang working dan tidak working, ya orang tua diberi feedback, oh tadi berhasil yang ininya gitu kan, tapi ternyata ada yang belum berhasil, misalnya ada yang belum dicoba oleh orang tua, si Datan minta permisi dulu, betul-betul di marking. Jadi dia istilahnya, karena orang tua harus sadar banget bahwa ini yang harus nantinya mereka lakukan gitu kan, betul-betul di highlight gitu. Jadi dia permisi dulu, apakah saya bisa mencobakan sebuah strategi di sini gitu kan? Kita lihat ya sama-sama apakah akan berhasil. Misalnya ini contoh. Kemudian misalnya dia dicontohkan oleh si Datan ini dengan dicontohkan dengan yang lain dulu. Misalnya ini contoh ya, pakai strategi bergantian. Misalnya ada orang dewasa beberapa di situ, dia bilang, aku ingin makan udang misalnya. Aku ingin makan nasi goreng. Nah, kemudian misalnya ada waktu tunggu, setelah ada contoh itu, nah jadi anak punya kesempatan untuk mengatakan hal yang sama. Itu contoh ya, kurang lebih seperti itu. Jadi selalu gitu, ada demonstrasi dari orang tuanya, didiskusikan, lalu kemudian bisa didemonstrasikan bersama Datannya, lalu yang working,
kan orang tua jadi punya insight, oh iya ya ternyata barusan ketika menggunakan itu dicontohkan terlebih dahulu, terus ada waktu tunggu untuk anak ini, ternyata itu working. Nah jadi orang tuanya, aha gitu ya, oke sekarang ibu coba sendiri gitu dengan kalau tadi sama datanya, coba ibu sekarang coba sendiri. Nah kalau bisa ternyata dicoba, oh ternyata berhasil. Nah orang tua jadi lebih punya insight yang lebih mendalam ya ketimbang dia hanya dengar, hanya lihat lalu lupa gitu. Itu menurut Datan. Yang menurut saya itu luar biasa dan itu jadi mengubah sesi terapi saya sendiri gitu ya. Yang tadinya biasanya selalu datang dari saya, jadinya harus datang dari orang tua semuanya. Dan itu dengan begitu jadi scaffolding juga ya, istilahnya scaffolding itu, oh kita tahu orang tua ada di sini, jadi betul-betul kita tingkatin setingkat di atasnya gitu, tidak terlalu jauh juga ngajarin orang tua. Tapi tantangannya seperti Bu Rizky tadi share, Bu Rizky Lukitasari, tantangannya adalah itu tidak mudah loh untuk meyakinkan orang tua dengan cara ini. Orang tua bisa-bisa ya di awal itu saya sampai khawatir, jadi nggak mau terapi lagi habis ini gitu kan, karena terlalu banyak kerjaannya orang tua jadinya. Kan sebetulnya mungkin kalau jadi orang tua Bu Vena enaknya kan udahlah gitu kan, gimana terapi saja ya enaknya. Sebenarnya kalau lihat enak pas sesinya ya, mungkin pas sesinya terserah terapis aja deh mau ngapain gitu kan, kita ya ada di situ aja gitu kan, santai. Tapi enak saat itu, tapi secara jangka panjang nggak akan terlihat hasilnya di anak gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya dengan cara datang tadi, itu akan tampak di orang tua pertamanya yang menguasai keterampilannya, lalu nanti ketika orang tua selalu melakukan itu sehari-harinya, jadi tampak di anak, dan itu secara jangka panjang, meskipun repot ya di jam-jam terapinya ya untuk orang tua, tapi secara jangka panjang itu akan sangat efektif untuk perkembangan anaknya. Jadi saya sih harus akui ya, kalau ada klien-klien yang selama ini saya tangani, kemudian dan itu belum dilakukan seperti ini caranya, ada kontribusi saya kalau misalnya anak-anaknya tidak terlalu cepat gitu ya perkembangan mendengar, berbicara, dan berbahasanya. Jadi kalau Dayton sistemnya setelah itu ya, setelah tadi oke gitu ya dilakukan sama orang tua dan saya berhasil, kemudian nanti dia tanya, kira-kira di konteks apa lagi cara yang tadi itu gitu ya bisa berhasil. Misalnya ibunya, oh misalnya ketika berpakaian juga bisa ya. Misalnya anak saya, misalnya ketika berpakaian aku ingin dia mengucapkan sendiri ingin pakai baju apa misalnya. Nah, jadi dia orang tua mulai bisa mentransfer gitu dari satu konteks ke konteks yang lain. Kemudian setelah itu jadi nah setelah diskusi gitu, kemudian biasanya datang ini ya sebelum sesinya di akhir itu, nanti di minggu ini apa yang akan diterapkan. Oh tadi misalnya kata orang tua yang tadi ketika berpakaian, lalu apa lagi misalnya. Jadi ada rencana-rencana, orang tua udah punya pemikiran, kira-kira minggu ini aku akan menerapkan ini di sini gitu kan. Misalnya pas berpakaian, pas misalnya apa namanya mau misalnya mau minum apa gitu ya, atau apalah gitu. Nah oke gitu ya, udah punya rencana-rencana nih seminggu ini mau ngapain orang tuanya. Jadi kemudian setelah itu dia tanya juga, kalau untuk minggu depan misalnya, Ibu ingin kita menggunakan konteks apa gitu. Kalau tadi konteks makan siang, nanti konteks apa? Oh misalnya dia bilang, oh nanti ketika anak saya bermain, anak saya suka sekali misalnya bermain Lego misalnya. Oke, ketika bermain Lego apa nih goals Ibu? Jadi betul-betul gali itu dari orang tuanya. Aku ingin dia misalnya sambil menceritakan gitu ya apa yang dia sedang bangun misalnya, ini contoh aja ya. Terus kemudian oke gitu ya, nanti Ibu ini ya, Ibu coba pikirkan dulu, berkreasi dulu kira-kira dengan cara apa Ibu akan membuat si anak bisa seperti itu gitu. Nah, setelah itu jadi nanti ketika sesi berikutnya si Datan akan tanya dulu, Bu, waktu itu kita kan Ibu kan berencana ya waktu itu ya ketika berpakaian anak bisa gini-gini. Gimana Bu hasilnya? Apakah sudah pernah dicoba? Oh sudah misalnya tapi gagal, atau terserah ya. Oh misalnya sudah tapi berhasil. Atau bisa jadi orang tua, aduh ternyata saya nggak sempat gitu ya karena berbagai hal gitu. It's okay gitu. Itu menjadi feedback juga. Oh ternyata apa namanya nanti perlu ada hal lain gitu yang dilakukan sehingga itu bisa berjalan gitu ya. Kemudian contohnya misalnya apakah tengah-tengah sebelum sesi berikutnya saya perlu nelpon ya untuk mengingatkan orang tua, misalnya itu kan jadi feedback untuk terapis ya, untuk mengingatkan itu atau apa. Lalu kemudian selain itu
didemonstrasikan lagi yang orang tua sudah siapkan, oh anaknya sedang main Lego dan jamnya mungkin bisa berbeda, harinya bisa berbeda, dia lagi main Lego, orang tuanya akan mendemonstrasikan lagi dan Devin akan ini lagi apa namanya seperti mengulangi yang seperti tadi lagi, dan kedepannya pun di akhir sesi akan merencanakan yang minggu itu dan untuk minggu berikutnya terusnya seperti itu. Dan kalau saya sendiri ini mencoba mengaplikasikan itu, tantangannya adalah itu ya, orang tua yang biasanya mengandalkan terapis harus saya yakinkan bahwa justru ini akan lebih working untuk perkembangan anaknya di jangka panjang. Terus kemudian apa lagi ya? Saya sendiri ini pengalaman pribadi ya. Kalau dengan cara itu, dengan lesson plan yang konvensional itu gitu ya, tidak begitu working, sehingga saya lebih loose lesson plan-nya. Tapi yang penting saya tahu gitu ya apa namanya level anaknya, lalu kemudian kemampuan orang tuanya, dan saya harus dua-duanya ya, level anaknya dan kemampuan orang tua harus saya tingkatkan di atas yang sekarang gitu, tapi tidak terlalu jauh dari yang sekarang. Gitu kalau yang saya tangkap dan yang paling berkesan untuk saya. Tadi Bu Rizky, siapa namanya, Sastia, yang ibunya Regi, kayaknya tadi sempat kameranya menyala. Ibu sharing juga dong Bu, Ibu kan ikut simposium juga. Halo Bu Eka. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu udah sama Mbak Vera udah create room ini jadi lebih apa ya semangat buat lihat videonya lagi gitu, karena emang jujur belum kelar sih Bu. It's okay. Oke. Yang tadi Bu Eka bahas itu jujur sih salah satu yang berkesan ya buat saya gitu, karena di situ saya sempet kayak ngelihat sesuatu yang agak berbeda dengan yang udah kita jalanin sekarang gitu Bu. Maksudnya adalah biasanya kita memang selalu dikasih menu gitu ya dari si terapis. Ini loh yang targetnya seperti ini yang harus dilakukan. Cuman memang itu tetap penting sih Bu bagi kami ya orang tua, karena sebagai patokan gitu bahwa level kemampuan anak kita itu harusnya di sini gitu kan ya, biar kita nggak lose juga bahwa dia ada keterlambatan seperti itu. Nah cuman memang yang saya rasain itu karena kan waktu orang tua itu kan lebih banyak dengan anak ya gitu. Saya nemuin bahwa di keseharian itu tuh banyak goal-goal yang ternyata tuh misalnya nggak ada gitu loh Bu di LTG itu, dan itu keluar gitu. Karena dengan kita tetap ngelakuin si strategi EVT itu sendiri gitu sih. Jadi mungkin kalau itu bisa diterapkan itu bagus, cuman emang bener sih menambah kerjaan orang tua. Kayaknya betul. Gitu. Iya, itu ini ya apa perubahan paradigma yang luar biasa ya, yang dari tadinya terapi center gitu ya, yang tadi disediakan menu kalau istilahnya Bu Rizky, kemudian tiba-tiba sekarang harus kamu masak sendiri, aku nggak kasih makanannya gitu. Betul. Karena hal-hal sederhana seperti kegiatan makan gitu ya, terus dia jadi terbiasa mengucapkan menu makanannya kayak gitu-gitu tuh kan sebenarnya hal berulang yang pada nantinya tuh kedepannya di kehidupan dia tuh emang ya itu yang bakal dilakuin gitu kan ya Bu ya, di luar lesson plan itu tadi gitu. Oke. Nah, mungkin dari siapa boleh ya, dari Bu Vena lagi atau Mbak Gali atau Mbak Dina atau yang lain boleh? Ya silakan Bu Vena. Iya, oke, sebentar ya, sana tar. Oke. Ya, jadi apa namanya? Ya ini perubahan paradigma, dan tadi senang saya ya mendapat insight bagi saya barusan, karena saya tadinya kan idealis ya Bu ya, ingin seperti yang data persis lakukan gitu kan. Tapi saya dapat insight barusan bahwa oh orang tua tetap merasa punya guidance ya, ada di level mana saat ini anaknya, lalu nanti akan kemana. Jadi misalnya, jadi saya kepikiran oh bisa kita share ya, misalnya semacam yang misalnya yang terbuka untuk umum, misalnya ada listen learn talk ya, di situ ada apa namanya integrated skills of development, di situ ada misalnya keterampilan pendengaran di usia sekian biasanya apa, keterampilan bahasa di usia sekian apa aja gitu ya, kemudian ucapan, kognisi, komunikasi sosial dan seterusnya. Jadi itu bisa kita share dan diskusikan juga dengan orang tua, sehingga orang tua juga tidak loose banget, tapi juga ada guidance ya, dan tapi itu fleksibel gitu. Dan terutama tadi Ibu sendiri Bu Rizky merasa iya ya gitu, banyak goals ya Bu ya sehari-hari gitu, yang sebetulnya itu
seringkali tidak ada di long term goals. Ya Bu Vena. Ya, oke, baik. Maaf, tadi berantem Shana sama kakaknya. Biasa anak-anak. Oke, baik. Kalau pengalaman aku ya, jadi pengalaman aku dengan kan memang sebenarnya dari dulu juga kan FBT itu harusnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Cuman memang kita sebagai orang tua kadang ya pasti tidak akan sesempurna praktisi gitu loh, apalagi orang tua ini kan kadang tidak bisa melihat anak secara objektif ya, gitu kan. Itu memang hal yang wajar sebenarnya, kayak misalnya nih kayak anak lagi nangis sebentar, lagi rebutan laptop. Jadi misalnya contoh aja nih ya, ini aku nggak ngomongin orang lain, aku ada ngomongin aku sendiri gitu ya. Jadi misalnya kayak contohnya gitu, misalnya kayak Shanas misalnya cuma ngomong satu kata, misalnya waktu itu dia ngomong satu kata, misalnya apa ya, apalah gitu, dia sebut satu kata yang kita bagi orang tua tuh udah oke banget gitu. Dan kadang-kadang orang tua kan juga suka yang kayak udahlah nggak usah dibenerin gitu, nggak usah diiniin gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu misalnya orang tua tetap butuh pendamping dari profesional kayak gitu. Kayak gitu-gitu gitu. Jadi memang apa ya? Mau apa? Mau laptop ini. Mau laptop? Ya. Itu laptop ayah. Enak, asiknya rebutan itu laptop gitu ya, bukannya permen gitu. Sana sini deh. Sini. Gaya banget sih rebutannya Sanas laptop. Ya, jadi mau laptop ayah ini. Mau apa? Sini dulu. Oke, baik. Jadi goalsnya adalah menyelesaikan konflik antara adik kakak ya, Bu. Dia pengen laptop kakaknya nggak kasih pinjam, terus dia nggak pakai laptop ayahnya. Ya gitu. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari kan kadang memang kita maksudnya iya, kadang orang tua kan nggak bisa benar-benar gantian dulu dah, ntar kalau udah ini aku yang ngomong ya. Mbak Dina, ada yang disampaikan nggak apa-apa walaupun belum itu ya, maksudnya nggak ikut simposiumnya atau belum nonton recordingnya, itu oke. Dari pembicaraan barusan ya, apa yang kira-kira terpikir atau dirasakan? Ibu, ini maaf kalau agak berisik soalnya ada acara di sebelah. Apa-apa. Jadi berasa banget sih Bu, kadang kalau kita yang bikin goal sendiri, kadang orang tua itu juga di rumah nggak sesuai apa yang kita pengen. Kadang materi-materi yang ada di ruang terapi kan belum tentu ada di orang tua juga. Jadi kayak bener banget ketika kita tanyain ke orang tua nih, apa sih yang bisa dilakukan dengan goal yang kita ini gitu. Itu mencoba beberapa akhir ini coba itu. Jadi orang tuanya lebih terbuka. Mbak Dinda kemarin udah dicobain ini nih, ternyata ketemunya hasilnya begini. Tapi ketika semuanya kita yang kasih makan ke orang tua tuh, jadinya kalau misal kita ditanya, Ibu jadi kalau di rumah bagaimana, itu cenderung nggak dilakuin lah, ada aja alasannya buat nggak ngelakuin itu gitu. Bagus sih ilmunya Bu. Mendalami lagi mungkin lebih penting. Terima kasih Mbak Dina. Jadi saya akhir-akhir ini sering melakukan assessment ya, dengan anak-anak berbagai usia, berbagai merek gitu, kemudian berbagai daerah, dan hasilnya tuh rata-rata selalu di bawah usia ini ya, maksudnya usia idealnya gitu, belum, rata-rata tuh nggak sesuai usia biologis gitu. Harusnya kan udah tutup gap ya, udah bertahun-tahun menggunakan teknologi pendengaran seluruh kebutuhan lalu FPT. Tapi ternyata itu berarti itu juga, jadi saya refleksi juga, jangan-jangan itu ya pendekatannya itu tadi belum seperti yang yang sekarang yang terefektif menurut penelitian gitu. Jangan-jangan masih pakai pendekatan yang jadul ya, yang saya juga sering lakukan dulu. Ya Bu Vena, gimana, mau lanjut Bu?
sampai lupa mau ngomong apa ya tadi ya. Tadi misalnya anak satu kata, terus kemudian udah Ya. puas. Jadi kayak ya itu orang tua kan kadang tidak bisa menilai dengan objektif ya, Ya. gitu. Menurut orang tua nih kayak oh ini udah oke kayak gitu, tapi sebenarnya ternyata anak tuh punya potensi untuk bisa lebih gitu. Nah hal-hal yang seperti itu gitu kayak gitu. Terus juga dari yang itu tuh, jadi dari yang kemarin dari recording itu juga kan aku juga sempat catat kalau jadi salah satu cara membangun gitu kapasitas untuk itu adalah minta beli laptop sekarang. Solusi yang luar biasa, Shanas. Luar biasa. Sini dulu sini. Ya udah sini. Sini dulu sini. Ya gitu. Jadi capacity building influence gitu kan tadi di situ kata ada 2 tipe. Yang pertama ada participate gitu, itu tadi jadi orang tua dilibatkan gitu, dan juga ada yang namanya relational. Ada trust, respect, empathy, dan caring kan, 4 hal itu tuh. Jadi kalau yang dari aku catat itu tuh sempat catat itu. Dan menurut aku itu sebenarnya cukup cukup memberikan efek sih sebenarnya. Jadi ketika orang tua diberikan kepercayaan misalnya ya, diberi kepercayaan bahwa ini orang tua mampu nih gitu. Nah, itu akan memberi efek yang cukup signifikan menurutku, karena kadang kalau misalnya terlalu nanti Bu kita belajar ini gitu. Sementara kadang kita orang tua ngerasa kok kayaknya ini ya gitu. Kadang belum tentu misalnya ketika diaplikasikan dalam sehari-hari belum tentu dibutuhin gitu loh. Maksudnya kadang ada hal-hal yang kayak ya itu kita belum butuh gitu. Bukan belum butuh. Seperti contoh itu dulu tuh aku sebenarnya paling nggak ngerti sebenarnya untuk belajar auditory memory itu buat apa gitu kan, kayak belajar misalnya 4 auditory memory kayak apalagi kan mungkin Bu Eka juga tahu nih, Shanas itu nggak bisa dites. Jadi semakin dites disuruh ambil misalnya Shanas ambil apel, jeruk ini dan itu kan nggak bisa gitu, nggak bisa. Dan sebenarnya ini buat apa gitu, sebenarnya buat apa belajar auditory memory. Ternyata kesini aku baru tahu bahwa auditory memory itu ya untuk supaya anak bisa bicara dengan kata yang terstruktur. Nah seperti itu. Nah makanya si Datan juga bilang siapa tadi namanya ya, Datan bilang bahwa jika diperlukan tidak ada salahnya menjelaskan ke orang tua gitu apa yang kenapa harus melakukan tersebut gitu. Karena kalau sebagai orang tua kadang aku mikir kayak dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pernah nyuruh anak sampai ambil ini dan ini gitu kan. Kita orang dewasa aja disuruh sebanyak itu kesel gitu. Kadang aku aja tuh suka abis nyuruh dia sana ambil gajah, kucing, ini dan ini, terus aku lupa. Tadi aku bilang apa aja ya, suruh ambil apa aja ya. Itu sering terjadi gitu. Kita yang orang dewasa aja lupa tadi suruh apa gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kayak ya gitu. Jadi memang ya EVT itu ya pada akhirnya harusnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu-gitu. Jadi ya, jadi kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya, itulah. Tadi agak-agak kurang konsentrasi. Namanya ini santai aja. Ya, silakan beli laptop dulu, Shanas. Tuh lihat itu siapa? Shanas, beli laptop yuk. Baba ini. Hah? Aku nggak mau tababa ini. Oh, dia nggak mau martabak katanya. Ya. Itu siapa? Say hi dulu dong. Hai dulu, hai gitu. Itu siapa? Hai. Hai siapa? Hai. Hai Bu Eka gitu. Hai Bu Eka. Yang ini? Hai Tante Gali. Hai Tante Gali. Hai Shanas. Maaf. Shanas kenapa nangis? Nggak maaf ini. Jangan gitu maaf. Ya udah, oke. Oke, lanjut aja Bu. Ya, jadi saya senang tadi ya Bu Fena mengingatkan kata Datan itu ya, salah satunya betapa empati, respect dan seterusnya itu penting banget ya. Saya tadi baru saja mengalami sore ini, saya assess seseorang gitu ya.
sebelumnya belum pernah jadi klien saya, tapi mengakses gitu. Anaknya sudah 6,5 tahun, bayangkan ya, 6,5 tahun pakai implan. Dan kata dia, masa sampai bilang begini, Bu Eka, baru Bu Eka yang tidak menyalahkan saya atas perkembangan anak saya. Katanya, sedih gak? 6,5 tahun pakai implan, sedih banget ya. Dia bilang, baru Bu Eka loh yang nggak menyalahkan saya gitu atas kemampuan anak saya saat ini gitu. Saya tuh, dia cerita si ini sih itu, saya nggak usah sebut namanya, tapi saya tuh dimarah-marahin Bu, katanya apa? Ini kok 1 tahun, misalnya ketika 1 tahun tuh anaknya belum bisa bicara gitu. Jadi hampir setiap terapis yang menangani anak ini selama 6,5 tahun ini selalu menyalahkan ibunya. Sedih banget ya dengarnya gitu. Jadi baru Bu Eka yang tidak menyalahkan saya. Dan tahu nggak Bu, selama ini sebelumnya nih yang saya terjadi tuh saya down, bahkan katanya mau assessment sama Bu Eka aja saya ragunya setengah mati karena terus saya nggak mau dimarahin lagi gitu kan katanya. Jadi saya tadinya udah punya ekspektasi kalau misalnya terapi atau assessment atau apa dengan ahli, saya sudah punya ekspektasi saya bakal dimarahin lagi nih gitu. Jadi saya setengah mati, saya ragu untuk assessment tadinya katanya, tapi setelah ini saya alhamdulillah gitu katanya jadi semangat gitu ya, ternyata oh ya masih ada yang bisa dilakukan untuk anak saya gitu ya, untuk menjaga ketinggalannya dan seterusnya. Jadi empati itu dan respect itu luar biasa. Jadi kalau kita itu kan nomor 1 ya menurut saya, ketika seseorang sebagai profesional orang tua menemui kita, harusnya ketika selesai sesi dengan kita ada harapan gitu ya, ada semangat, ada motivasi ya, bukan menjadi down dan frustrasi atau stres atau depresi gitu. Itu 1. Terus tadi apalagi ya, saya juga lupa Bu tadi ada yang spesial tapi lupa lagi. Ya siapa dulu yang lain yang mungkin Mbak Galih atau Bu Rizky, Mbak Dina atau siapapun yang di sini ada ya yang hadir, walaupun tidak ikut simposium, tidak nonton recordingnya, it's okay dari diskusi kita barusan ya. Kalau ada hal yang ingin dikomentari, didiskusikan. Oh, sama tadi dasar saya ada yang berkesan juga. Dia bilang, it's okay juga kalau ada silence in between conversation ya. Kadang misalnya si terapis nanya gitu ke orang tua, lalu orang tua perlu waktu untuk menjawabnya gitu, dan ada silence yang itu biasanya nggak nyaman ya. Silence saya aja barusan, mau silence dulu tuh kayak nggak nyaman. Tapi it's okay, itu silence yang sehat gitu dan perlu dibiasakan. Oh, Bapak Ibu Ibtisam Al-Jufri, saya tinggalnya di Depok, tapi saya selama pandemi ini online full terapinya. Jadi saya ada di Depok, Pak Ibtisam atau Ibu Ibtisam tadi ya. Jadi saya pun sekarang work from home, sudah 2 tahun lebih ini saya work from home. Kemudian apa ya, tadi saya ingat sesuatu tapi kemudian lupa lagi. Kalau ada yang ingin di-share oleh yang lain boleh. Oke, kita silence dulu nggak apa-apa. Ya, jadi itu ya perubahan paradigma family center, dan itu tidak mudah untuk semua pihak. Untuk terapisnya tentu perlu penyesuaian, untuk orang tua apalagi, dan terus terang memang terlihatnya seperti orang tua lebih repot, tapi ternyata ya setelah Dayton melakukan semacam itu, kemudian misalnya setelah beberapa lama itu dilakukan, orang tua diminta feedbacknya, ternyata rata-rata puas justru dengan pendekatan itu gitu. Jadi di awalnya mungkin struggle ya untuk kedua belah pihak, tapi lama-lama itu makin enjoy orang tua dan makin percaya diri, makin merasa skillful gitu ya, makin merasa siap bersama anaknya gitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan itu jadinya terlihat ya di hasil anak-anak yang cepat mendengar berbicara berbahasa. Jadi menurut aku sih insightful banget tuh kelihatan. Apalagi ya? Bu, aku mau nambahin nih, Bu. Ya, boleh. Nah, memang cuman ya kalau menurut aku tuh memang PR-nya adalah kalau metode yang kayak Dayton bilang ini adalah nggak semua orang tua itu punya keinginan belajar yang tinggi. Nah,
ya. Dan ini jadi aku juga baru menyadarinya itu adalah ketika jadi selama ini tuh kita tuh berada di dalam satu gelembung gitu loh, di Iya, dalam satu gelembung yang kayak misalnya gini loh, dari awal pertama aku tahu Shanas itu gangguan pendengaran, terus kan langsung ini di rumah siput dan ketemu sama teman-teman itu yang kanan kirinya itu mau belajar semua gitu orang Iya. tuanya gitu. Nah, jadi aku pikir oh berarti memang pastilah rasanya orang tua udah dikasih anak kayak gini pasti mau belajar. Iya. Tapi ternyata di luar sana, di luar gelembung kita itu banyak sekali orang tua yang apa ya? Mungkin bisa dibilang untuk belajar itu butuh privilege memang ya, Ya. gitu. Jadi istilahnya itu adalah kita tuh bisa belajar dengan tenang kalau dalam tanda kutip perut kita kenyang gitu loh. Ya. Jadi kalau Oh iya, jadi kalau misalnya dianya aja itu udah struggling sama kehidupannya, misalnya dengan ya kemampuan dengan masalah-masalahnya lah gitu, dan memang mungkin akan sulit untuk dia konsentrasi kayak gitu-gitu. Dan belum lagi memang dari kadang-kadang orang tuanya juga banyak yang pola pikirnya, maksudnya walaupun bukan masalah ekonomi pun ada juga misalnya kayak dari segi ekonomi sebenarnya nggak ada masalah gitu, dia baik-baik aja, tapi ya pola pikirnya juga masih sangat belum berkembang gitu loh, masih sangat fixed mindset kayak gitu-gitu. Sampai ini jadi pernah itu dulu ada orang, saya nggak kenal juga, cuman dia pernah DM saya ya, dia tinggalnya di Bali, dia bilang gini, jadi dia sapa kan, oh iya Mbak, anakku juga pengguna implan Cochlear gitu-gitu kan, oh iya gitu, tapi sekarang dia lagi nggak aku pakein gitu. Oh kenapa? Kan aku nanya gitu kan, kenapa? Iya nih, soalnya dilempar-lempar terus, jadi kasihan. Ya udah, aku simpen dulu aja, tunggu nanti gedean baru dipakai. Itu kan sesuatu yang oke. Jadi kayak yang oke, gitu. Aku tuh sampai pas bacanya aja sampai oke, tarik nafas dulu, mikir dulu gitu kan. Jadi kayak ya ternyata kita ada di dalam gelembung di mana kita ngerasa kanan kiri kita tuh, aku pikir ya orang pasti akan mau belajar gitu, maksudnya karena memang punya anak seperti itu masa sih nggak mau belajar, tapi ternyata di luar sana tuh banyak yang masih yang ya masih entah dia nggak ngerti, entah dia nggak tahu lah aku apa penyebabnya ya gitu, nah kayak gitu-gitu. Jadi memang itu mungkin menurutku itu akan jadi satu tantangan tersendiri sebenarnya gitu. Dan nggak usah kita ngomong tentang orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus ya, tanpa berkebutuhan khusus pun juga sebenarnya kan kita ini masih menganggap punya anak itu adalah hal yang natural gitu loh, kayak ya udah punya anak, ya udah nih anak besar sendiri, ya udah nih gede gitu, padahal tidak begitu gitulah. Anak yang tidak punya masalah apa-apa aja nggak bisa dibesar sendiri secara natural tuh nggak bisa, tetap harus harus ada yang harus kita lakukan gitu. Jadi auto parenting itu nggak ada gitu, kayak gitu. Nah kayak gitu, apalagi kalau kita punya anak kebutuhan khusus, jelas kita harus lebih effortnya harus lebih besar kayak gitu kan gitu. Nah kayak gitu. Dan ini juga yang sering banget ditanyain tuh, misalnya kayak, jadi tuh kadang banyak orang tua yang Mbak Fer, Shanas tuh suka apa sih? Aku kayaknya jadi kayak mereka itu pengen nyontek. Sebenarnya nggak ada masalah gitu. Mereka nyontek, misalnya, oh Shanas suka ini gini. Sementara tuh menurut aku sesuatu hal yang membingungkan gitu loh. Maksudnya dia ingin bermain dengan anaknya, tapi yang dia tanya adalah kesukaan anak orang. Itu kan membingungkan gitu loh. Maksudku ya aku bilang, kalau Shanas memang dari dulu suka binatang, tapi kan belum tentu anak kamu juga suka binatang gitu loh. Maksudnya ntar ngikutin mau sukanya Shanas seperti itu, ntar anaknya nolak gitu. Jadi menurutku memang orang tua tuh harus jadi kalau orang tua itu belum tahu apa yang disuka sama anaknya, berarti memang dia itu belum sebanyak itu main sama anak gitu loh. Maksudnya aku pun juga kan waktu pas ini sama Shanas juga mengalami berbagai macam penolakan. Misal kayak
cobain ini, oh ternyata dia nggak suka, ya udah coba lagi yang lain, oh ternyata dia sampai kemudian menemukan, oh ternyata dia sukanya ini gitu. Jadi kalau ada orang tua yang misalnya nggak tahu anaknya sukanya apa, dan aku yakin pasti ini praktisi pasti sering nih kalau tanya, ibu anaknya suka apa? Apa ya gitu, itu pasti sering kan, nah kayak gitu-gitu kan berarti sebenarnya orang tuanya tidak se ini gitu. Jadi ya itulah sebenarnya kayak gitu, intinya kayak gitu. Jadi intinya memang orang tua emang harus ini ya, harus punya ini mengenal dan anaknya ya. ya gitu dan apa ya Tentang dan ilmu parenting itu sebenarnya sangat ini sih sangat apa ya sangat berperan gitu dalam EVT itu sangat berperan. Jadi ketika apa ya ketika orang tua itu sudah dia punya ilmu parenting gitu itu akan lebih mudah untuk orang tua dalam tanda kutip menguasai anaknya gitu. Dia tahu nih anaknya harus diapain gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan gini-gini kayak gitu-gitu sih kalau menurutku. dan enaknya ilmu auditory verbal therapy itu bisa berlaku untuk semua anak gitu ya. Jadi bisa meningkatkan bahasa, IQ anak dan seterusnya. Sekarang saya baru ingat tadi ya, yang saya tadi lupa. Jadi kan tadi ya kalau Ibu Vena share kok banyak orang tua yang santai-santai gitu ya. Kadang-kadang kalau bagi kami ya suka iri gitu. Enak banget ya jadi orang tua ya seperti baik-baik aja semuanya gitu. Tapi kalau kita ya sebagai profesional itu seperti kutukan gitu ya dalam tanda petik. Karena sedemikian banyak ya yang kita pelajari gitu. Kita tuh suka greget, aduh ya Allah orang tua kenapa santai-santai begini gitu ya. Kita tuh kalau apa namanya istilahnya tuh kalau bisa kita sendiri deh gitu yang nangani gitu segitunya gitu ya. Setiap hari sama kita aja deh gitu. Segitunya saking greget saking ya ampun santai banget gitu ya kayak tadi Bu Vena share. Karena kalau kita yang tahu tuh, aduh kita sangat mengkhawatirkan anaknya gitu. Ini darurat perkembangan IQ, ini darurat perkembangan bahasa dan seterusnya. Kita tuh khawatir sendiri gitu. Apalagi yang terapinya jarang dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita juga maksudnya banyak profesional itu yang tulus gitu. Jadi kalau greget atau sangat pushy itu ya, maksudnya betul-betul push gitu orang tua tuh bukan karena kita rese atau apa, tapi kita tahu sedemikian banyak sehingga kita jadi suka stres sendiri ya memikirkan nanti anak ini masa depannya seperti apa kalau hanya diginikan digitukan gitu ya. Jadi maklum lah ya kalau para profesional kadang-kadang terlalu mendorong gitu. Terus tadi setuju Bu, kayaknya pernah ya simposium tahun lalu Linda Daniel kalau nggak salah ya salah satunya yang share bahwa betul kadang kita menemukan orang tua yang FVT atau anaknya atau perkembangan anak itu bukan prioritas nomor satu saat itu di keluarga mereka ya, yang itu kita harus sensitif gitu to the culture, to the situation of the parents gitu, of the families. Jadi misalnya dia contohkan dia misalnya menangani anak-anak imigran gitu ya, yang jangankan untuk perkembangan anaknya gitu, untuk makan sehari-hari aja tadi seperti yang Bu Vena share itu belum terpenuhi gitu. Nah tapi intinya sih yang saya ingat gitu ya bahwa yang penting awareness orang tua ditumbuhkan, awareness kebutuhan anaknya itu dulu ya mulainya gitu. Sehingga mereka ketika melakukan sesuatu itu berdasarkan informed choice gitu, bukan karena nggak tahu gitu ya dia melakukan ini melakukan itu nggak tahu. At least kita tuh hanya menumbuhkan awareness, kita kesadaran, lalu memilih suatu tindakan karena pengetahuan yang jelas gitu ya, fondasi yang jelas. Lalu kalau Bu Vena bilang bubble gitu ya, mungkin itu kalau saya istilahnya frekuensi ya Bu. Kadang-kadang orang yang suka belajar itu ketemunya sama orang yang suka belajar lagi karena satu frekuensi kan, itu nyambung gitu. Kemudian apa lagi? Itu aja sih kalau di sana mungkin memang kalau ada yang ternyata orang tuanya sepertinya tidak hanya memerlukan EVT ya. Misalnya ada yang misalnya dulu pernah kita ketemu orang tua tidak hanya masalahnya tuh di dalam keluarganya tidak hanya tentang perkembangan anaknya, tapi misalnya ada yang perlu adjustment gitu ya dalam situasi baru divorce dan seterusnya misalnya ya, sehingga kadang kala sebagai terapis yang kita hanya menangani pendengaran bahasa ucapan anak, kita perlu merujuk gitu ya, perlu rendah hati untuk merujuk ke pihak lain, profesional lain yang lebih menguasai misalnya tentang tadi ya, bagaimana nih cara orang tuanya agar coping tidak hanya tentang anaknya tapi situasi lain misalnya tadi ya perceraian dan seterusnya gitu. Maaf ya ini lebih 7 menit dari rencana kita, tapi insya Allah kita akan sambung lagi besok dengan topik yang berbeda. Topik kedua tuh kalau tidak salah yang Carol Flexer
kemudian ada Carrie Sprengler, dan Carrie Sprengler itu pengguna teknologi pendengaran yang dia adalah certified audiologist. Carol Flexer itu tentang brain development, dia biasanya ceramah tentang itu. Satu lagi aku lupa namanya, tapi itu 3 orang itu kita tonton dulu, lalu kita diskusikan lagi. Ibu Amaria Dila, ada yang mau di-share dulu sebelum kita akhiri? Silakan. Enggak, Bu. Ini sih mencoba ingat-ingat lagi videonya, karena ini kan materi yang pertama ya, seru banget waktu itu coaching. Cuman ini tadi saya masuknya juga telat, ingat Bu Eka tadi, harusnya orang tua punya target tersendiri, tetapi kadang saya juga berpikir kalau nggak ada panduan dari terapis, sebenarnya kemampuan anak saya sampai mana, ya gitu aja sih Bu. Tadi masih, nah, mungkin perlu nonton videonya lagi. Ya. Aja. Ya, jadi, nah itu Deten juga cerita ya, orang tua bisa bingung tuh ngejawabnya, goalsnya apa. Jadi dia tidak mulai dari situ, dia mulainya dari ibu ingin situasi apa gitu kan. Oh, dia bilang mau ketika anak makan siang, oke. Kalau anak lagi makan siang, ibu inginnya anaknya ngapain gitu ya. Jadi lebih gitu nanyanya. Terus tapi tadi ini juga ya, ada bagusnya juga tuh sharing dari Ibu Rizky ya, bahwa tidak, jadi selain yang seperti tadi yang lebih loose gitu ya, lebih longgar, perlu juga misalnya panduan gitu ya. Misalnya bisa aja salah satunya dengan membuat long term goals bersama ya, itu juga disarankan ya, long term goals bersama orang tua, misalnya 6 bulan ke depan apa saja nih long term goals-nya gitu. Kemudian juga kalau misalnya orang tua, kan orang tua tuh beda-beda ya, ada yang misalnya senang dengan loose begitu, ada yang lebih ingin punya panduan yang jelas, ada yang gayanya visual, ada yang gayanya pendengaran gitu ya, gaya belajarnya, ada yang macam-macam, ada yang suka dikasih artikel, ada yang suka dikasih kurikulum ya, kayak integrated skills development, ada yang pusing dengan itu malah overwhelmed. Jadi kayaknya harus di customize juga ya dengan masing-masing karakter orang tua. Ada lagi yang ingin di-share? Makasih Bu Eka. Makasih. Intinya. Ibu Rizky, Mbak Gali, sebelum kita tutup, terima kasih ya malam-malam sudah bersedia sharing-sharing di sini. Oke, Mbak Gali silakan. Saya sih tadi sih hampir setuju ya sama yang udah di-sharing sama Bu Verna. Kadang orang tua juga ada yang seperti itu, dan yang tadi saya tonton itu, Datan itu enak banget untuk mendemonstrasikan gimana caranya dia bisa memancing orang tua untuk merefleksikan diri apa yang dia rasain, sampai akhirnya orang tua itu sadar akan kebutuhan si anaknya. Terus akhirnya orang tua sendiri yang men-setting goals-nya, dan dia akan refleksi lagi apa sih yang kurang gitu. Jadi demonstrasinya tuh itu kayaknya kita pun harus belajar untuk gimana sih caranya untuk membuka pertanyaan yang memancing orang tua, agar orang tua tuh sadar tentang keadaan dia gimana, keadaan kebutuhan anaknya tuh gimana gitu. Ya. Jadi untuk menutup ini saya ingat sesuatu ya. Dulu saya pernah ikut training gitu kan, dan setiap peserta itu dikasih feedback. Jadi ada teman saya, seorang peserta dikasih feedback ini sama mentor kami ya, sama trainernya. Kamu tuh hebat loh, kamu itu bintang. Tapi kamu menjadi bintang yang sendirian katanya. Kamu tidak menjadikan yang lain juga bintang-bintang gitu kan. Jadi itu kalau misalnya dikaitkan dengan Deten tadi, apa yang Deten lakukan gitu, pendekatan terbarunya itu membuat tidak hanya dia yang jadi bintangnya gitu, orang tua jadi bintangnya, orang tua jadi expert juga. Jadi ketika 1 jam sesi itu berakhir, sepenuh minggu itu orang tua menjadi expert untuk anaknya gitu kan. Lalu kemudian apalagi misalnya setelah anaknya bisa mendengar bicara bahasa, itu bisa kan tidak selamanya ya profesional bersama anak ya, tapi orang tua akan selalu bersama anak seumur hidupnya insya Allah gitu. Jadi ketika ditinggalkan oleh terapis, ditinggalkan dalam tanda petik, sudah lulus gitu anaknya, harapannya adalah ini ya, terapis memberikan legacy gitu kan, diwariskan gitu ilmunya ya. Jadi ahlinya tidak hanya satu tapi jadi banyak gitu. Itu harapannya. Ibu-ibu makasih banyak, khawatir terlalu malam ya, nanti banyak urusan-urusan yang perlu diselesaikan oleh ibu bapak sekalian. Terima kasih banyak, sampai bertemu besok insya Allah 19.30 dengan topik yang berbeda. Ya, nanti kita share lagi topiknya apa. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mbak Adi, terima kasih. Terima kasih.
Makasih Mbak Terima Dias. kasih Bu Eka. Ya, sama-sama. Sama-sama Mbak Rofi. Wah, banyak juga ternyata yang mengikuti. Oke, saya live ya. Saya end Oke, ya. pamit.